Hai, saya sapa dulu. Apa kabar Pak Amri? Kakak Pupung? Beliau-beliau orang hebat yang saya pernah kenal. Sukses selalu dalam karir ya. Baik, sekarang jam 6 lewat. Ya, 6 lewat lah. Intinya dari waktu itu berubahlah ketika Anda masih punya waktu. Karena mungkin akan tiba saatnya di mana Anda ingin berubah. Waktu sudah tidak tampak. Semangat pagi. Salam Digi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ana. Pagi betul datangnya. TDP aja ya. Sharing pagi ini yaitu strategi konten untuk sosial media. Kita punya produk kita rumah murah btn.co.id. Itu yang akan kita buatkan strategi untuk masuk ke sosial media. Ini bagian terpenting dalam sosial media marketing. Strategi konten. Tanpa mempunyai konten yang menarik, semua hal yang Anda lakukan di media sosial akan sia-sia. Ada banyak hal tentunya yang bisa dibahas mengenai konten ini. Lebih spesifik, untuk masing-masing sosial media akan kita bahas dalam sharing-sharing selanjutnya. Jadi kita secara umum aja membahas sosial media tersebut. Atau ya kalau saya sekarang gemar FB, ya kita nanti akan membahas sosial media FB lah. Untuk sekarang kita akan bahas konsep dasarnya. Jadi kesuksesan dalam sosial media, terutama sosial media marketing, itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama, kualitas konten. Ya. Jadi kita harus membuat konten yang memang berkualitas. 2, pilihan waktu posting. Jadi pada saat kita memposting, kita harus memilih waktu-waktu yang tepat di mana orang ke sosial media. Ya, biasanya sih antara jam 8 sampai jam 10. Setelah itu jam 12 sampai jam 2 siang. Masuk lagi jam 4, jam 5. Terus jam 7 sampai jam 9. Itu pengalaman dari saya. Terus kita juga harus melihat frekuensi posting. Jadi posting itu kalau mau disenangi oleh algoritma sosial media itu harus konsisten. Jadi kalau seandainya misalnya 3 hari sekali kita melakukan posting video, ya itu harus kita lakukan 3 hari sekali. Kalau seandainya misalnya 3 kali sehari, ya kita melakukan posting-posting mengenai teks atau foto, itu kita harus lakukan postingan tersebut. Dan jangan lupa kita harus selalu berinteraksi seperti itu. Jadi meskipun kualitasnya tinggi, tapi kalau Anda salah dalam memilih waktu, maka hasilnya pun kurang maksimal. Ya, itu dari pengalaman yang selama ini saya coba. Demikian pula dengan frekuensi atau jumlahnya. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, kita harus konsisten seperti itu. Tidak hanya itu juga, kita sudah mengenal beberapa jenis konten ya. Jadi konten itu ya ini konten juga.
seperti teks ya, link, gambar dan video. Itu beberapa jenis konten. Ternyata tidak semua jenis konten tersebut akan mendapatkan jumlah interaksi yang sama. Perlu dicatat ya. Tidak akan mendapatkan jumlah interaksi yang sama. Konten jenis tertentu akan lebih banyak mendapatkan like, share, kalau di Twitter itu retweet ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi konten di media sosial itu ada beberapa macam. Nah, kita ambil misalnya di medsos ya, medsos FB lah, Facebook. Jenis post yang mendapatkan hasil terbaik di Facebook, perhatikan ya. Pertama itu link ya. Link itu artinya seperti ini. Saya kebetulan lagi nge-vlog nih. Terus saya kasih masuk di YouTube ya. YouTube. Setelah itu saya ambil linknya, baru saya kasih masuk di FB, baru saya kasih masuk di media sosial lainnya. Jadi gunanya kita kasih masuk link itu supaya interaksi ke YouTube itu akan mempengaruhi faktor kali gitu. Jadi semakin banyak potensi yang kita sebarkan, maka semakin banyak peluang seperti itu. Itu link. Nah, yang kedua foto. Jadi kita foto dan sebagainya, itu yang paling banyak interaksinya di FB. Yang ketiga misalnya teks ya kan, FB kan suka biasa ada teks-teks singkat, baru backgroundnya background template dari FB sendiri. Nah, itu yang bisa banyak mendapatkan interaksi. Dan yang keempat itu video ya. Jadi kalau kita lakukan video langsung di FB tanpa ada linknya, nah itu juga bisa mendapatkan interaksi yang banyak. Nah, data ini berdasarkan dengan akun-akun kami ya yang ada di FB. Nah, itu untuk link ya mendapatkan jumlah jangkauan yang terbesar. Untuk link ya ada sekitar 18 sampai 20% lah ya. Jadi kita harus punya halaman nih di FB. Setelah itu linknya baru taruh di halaman. Nah, setelah taruh di halaman baru kita share seperti itu. Nah, jadi ya kalau selanjutnya, selamat pagi Pak Valen. Selamat pagi. Wais, mantap. Salam Digi Pak Valen. Sorry, Pak Step. Nggak apa-apa, tinggal selamatannya aja. Iya, tinggal selamatannya. Maksud saya Pak Step, selamat pagi. Jadi lanjut ya. Nah, setelah link tadi kita susul dengan teks ya. Jadi ada teks, itu juga peringkat ya yang lumayan banyak interaksinya lah. Yang kedua foto dan video ya dengan jangkauan antara 7 sampai 10% seperti itu. Oleh karena itu kalau Anda ingin menjangkau banyak orang di Facebook, usahakan ini menggunakan yang namanya link. Apakah link ke YouTube, apakah link ke blogger kita, biasa tulisan dan sebagainya, apakah link ke marketplace kita ya, apakah link ya ke website kita dan sebagainya. Itu yang dapat menghasilkan interaksi tertinggi. Masih ada lagi nih. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Okedoc, itu terhadap 100 juta artikel, ternyata yang mendapatkan share terbanyak adalah yang mampu membangkitkan perasaan. Kita punya perasaan toh, itu
dibangkitkan. Seperti apa? Seperti rasa kagum, ya, seperti rasa gembira, atau hiburan-hiburan, lucu-lucu dan sebagainya, bahagia, marah, ya kan? Atau kejutan, serta empati. Itu yang mendapatkan share terbanyak. Sehingga apa? Sehingga banyak kita dalam mempromosikan produk dalam iklan itu menggunakan teknik ini. Seperti contoh apa ya? Kita ingat iklan-iklan Thailand. Coba lihat. Itu iklan-iklan Thailand itu cukup unik, ya. Tidak kayak biasanya dan berhasil menjadi viral di seputaran kita, terutama negara Indonesia. Kenapa? Karena dia menggugah perasaan. Sehingga apa? Sehingga kita menarik untuk menontonnya sampai habis. Tapi dalam prakteknya harus ada kombinasi sendiri, karena tidak semua produk atau tidak semua industri, target pasar dan demografi memiliki ketertarikan yang sama. Jadi kita harus tes, kita coba dan sebagainya. Apakah market pasar di FB sesuai dengan produk kita, sesuai dengan domain yang kita punya, sesuai dengan karakter jualan kita atau tidak. Oxmi, itu aja sharing kita hari ini. Besok kita akan membahas mengenai frekuensi serta waktu posting. Cukup menarik. Frekuensi serta waktu posting. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu, maka interaksi kita punya postingan itu akan semakin meningkat. Sukses untuk kita semua. Saya Koko Sodik. Salam Digi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.